Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa TV dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi ini, sama-sama kita ada di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, alhamdulillah juga yang hadir di pagi hari ini semuanya seger-seger ya Bu ya. Ngantuk gak Bu? Lapar? Nah, udah mandi? Kapan orang? Ini dari pagi buta udah di sini belum mandi kayaknya ya. Tapi semuanya cantik-cantik alhamdulillah ya. Pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema komunikasi dalam keluarga. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan sama-sama mendengarkan dulu Mama memberikan tausiah. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Alhamdulillah. Di antara jamaah di sini ada yang dari Garut. Iya. Kita dikasih dodol. Udah nyampe di kita dan udah saya makan pakai nasi, kenyang lumayan ya. Silakan Pak, tausiahnya mengenai tema kita komunikasi dalam keluarga. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini judul kita yaitu komunikasi dalam keluarga. Komunikasi. Ini sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika kita bergaul dengan manusia. Jangan lupa, manusia adalah makhluk sosial. Kita harus bersosialisasi dengan orang lain melalui komunikasi. Satu, komunikasi ada dengan pembicaraan, ucapan, kata-kata, ngomong kita itu bisa komunikasi. Yang kedua, komunikasi itu bisa dengan tulisan, bisa dengan isyarat, cacingan. Gitu. Ya. Seperti itu. Jadi itu tanda-tanda komunikasi. Karena memang kita diciptakan oleh Allah juga buat komunikasi. Anda silakan lihat ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia untuk menulis dengan kalam. Anda lihat, kalam itu kayu. Benda padat, benda keras, pakai tinta, dipakai tulisan. Tapi ini alat komunikasi. Dulu sebelum ada HP, sebelum ada telepon, itu saya kalau lagi kuliah di Ciputat, nyuruhin surat karena Mama. Yeah. Ma kumaha damang, hatur nuhun ari damang mah. Pertama, bagaimana sehat? Syukur kalau sehat. Baru intinya, Ma saya butuh duit. Yeah. Gitu. Di ujung ditulis, terima kasih atas pemberian duit dari Ma. Itu kan dengan tulisan. Kalam, itu komunikasi dengan tulisan. Kemudian dengan apa lagi? Dengan isyarat. Sini. Yeah. Sono. Misalnya dikasih makanan nggak doyan. Itu isyarat. Gendut. Itu mah isyarat. Itu 9 bulan. Yeah. Itu isyarat, Bu. Jadi yang namanya komunikasi dengan 3 cara tadi. Yang manapun merupakan komunikasi. Kita lihat. Dalam sebuah keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Nenek, kakek, ada pembantu misalnya. Yang namanya keluarga dianalogkan dengan sebuah organisasi. Masing-masing punya fungsi, punya peran tersendiri. Kalau tidak ada komunikasi, bagaimana nyuruh si anu? Bagaimana mengatakan ini benar, mengatakan salah? Bagaimana mengajak orang? Makanya komunikasi itu mutlak adanya. Contoh, suami istri kan lazimnya komunikasi. Ngobrol, bercanda. Suatu saat suami istri berantem, ribut, dar, diem, pada merengut, diam-diaman. Nggak ngobrol. Ternyata suaminya harus dinas besok subuh itu ke luar Jawa. Itu harus naik pesawat yang jam 4 misalnya. Otomatis dari rumah berangkat itu kan jam 2. Karena lagi diem-dieman, suaminya tulis. Mah, bangunin saya ya. Nanti 1:30 karena harus berangkat ke Soekarno-Hatta. Kalau lagi ribut, bininya baca. Teng 1:30. Oh, harus bangunin suami saya. Ditulis di kertas, Bang, sudah 1:30, bangun. Karena harus ke bandara. Yeah. Bangun nggak? Enggak. Kenapa? Komunikasi dengan tulisan ini salah. Karena saat itu suaminya lagi tidur. Jadi ada saatnya.
Kapan komunikasi dengan tulisan itu akan sampai? Kita akan tahu pada saat dia melek. Kalau dia lagi nggak melek mah enggak. Seperti itu. Jadi komunikasi sangat diperlukan dalam rumah tangga. Kita lihat ada orang yang menganggap sepele komunikasi, padahal sangat berpengaruh besar. Ada anak-anak yang melakukan perbuatan anarkis. Kenapa ini anak di keluarga baik-baik kok begitu? Dipanggil sama ahli jiwa. Ternyata ini anak hanya ingin diperhatikan oleh ayah ibu, ingin diberikan kasih sayang, ingin dirangkul, ingin diajak komunikasi. Kenapa terjadi? Bapaknya berangkat sebelum subuh, emaknya habis subuh, pulang matahari tenggelam, anaknya udah tidur, nggak ketemu kapan komunikasi. Jadi sekali lagi, komunikasi sangat dibutuhkan untuk kita manusia. Karena kita manusia adalah makhluk sosial, terutama dalam keluarga kita. Ayah sama ibu, ibu sama ayah, sama anak-anak, sama nenek kakek. Yuk kita komunikasi yang baik, dengan muka yang baik, yang manis insya Allah. Yang diajak berkomunikasi akan menerima dengan baik dan manis pula insya Allah. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai menjaga komunikasi dalam keluarga. Nanti ada kesempatan untuk ibu-ibu bertanya, ya, apakah ada yang ingin sesuai tema ataupun di luar tema ya. Tapi kita harus pisah dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan saya akan absen dulu satu persatu ibu-ibu dari Majelis Talim yang hadir di sini. Yang pertama dari Majelis Talim Al-Muhajirin. Waalaikumsalam. Dari daerah mana, Bu? Cimanggis, Depok. Alhamdulillah sampai di sini juga ya. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Al-Umahat. Waalaikumsalam. Ini dari daerah? Bekasi. Baju baru ya, Bu? Iya, masih. Adel kalau pakai kurungan belum persis sama dia. Iya benar ya. Masih bawa plastik Senada. masalahnya. Kecium dari sini. Yang berikutnya adalah Majelis Talim Duyufur Rahman Garut 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seragam kerudungannya doang. Keren. Iya. Yang penting lihat ke atas. Iya. Jangan ke bawah. Ke bawah. Belang, Pak Baliut. Iya. Pokoknya kita pakai asal hitam lah begitu ya. Iya, oke. Tapi cantik-cantik semua kok Bu ini ya. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi. Tema kita di pagi hari ini adalah menjaga komunikasi dalam keluarga. Sebelum saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum, Mah. Saya Dian. Saya mau nanya, bagaimana sih caranya ngomong yang baik ke Bapak kalau Bapak saya lagi marah? Kasih solusinya ya, Mah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Dian. Kalau bapaknya lagi marah, Gimana cara bagaimana kasih tahu? berkomunikasinya? Biasanya orang kalau lagi marah sulit dikontrol. Maka caranya bagaimana? Ketika marahnya reda, tungguin sampai reda marahnya. Baru ngomong, ih Bapak, kalau perlu direkam. Iya. Pak, dengerin ya Pak. Kan Bapak nggak pantas ngomong begitu. Iya. Kenapa kok Bapak tega-teganya? Kalau dia orang yang beriman, orang yang punya dasar agama dengan baik, dia akan nerima. Oh iya, malu sekali saya kok sampai ngomong begitu. Anggota Ragunan di absen. Kenapa diajakin ke rumah semua? Nah, dia akan sadar. Jadi caranya ngomongnya, komunikasinya setelah reda amarahnya. Contoh, kalau orang lagi amarah tanpa kendali, ibu punya anak, bandel ngelawan wae, main besek, main jeblok, baju baru kena lumpur dan sebagainya. Akhirnya ibu marah, dipukul anak ibu, bang! Nangis sek-sekan, ibu sembari ngomel, sembari marah, dimandiin, dikasar-kasarin, pakai baju, tertidur dia sampai sek-sekan. Begitu dia tertidur, reda amarah Anda. Dilihat di kaki, paha anak ibu ngegempeng merah, ngegempeng tenaunya, berbekas, lebam, bekas pukulan Anda. Saya tanya, menyesal nggak Anda? Menyesal. Makanya para ahli pendidikan mengatakan, kalau datang marah emosi jangan memukul. Tidak tahu berapa kekuatan, berapa Richter kekuatan tangan kita itu. Tapi kalau lagi sadar, pukul anak Anda. Silahkan. Lagi sadar, pukul. Jadi punya ukuran. Pak. Gitu. Lagi marah-marah. Pak. Biru nyesal kita. Makanya bicaranya ketika sudah reda emosinya. Begitu dia. Iya, terjawab pertanyaannya. Dan sekarang langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu dari Majelis Talim yang ingin bertanya. Mana?
Silakan angkat Silakan tangannya, Bu, yang berdiri. mau bertanya Siapa yang mana? bertanya? Iya. Langsung berdiri. Ya. Silakan. Tinggi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jamaah Duyupuh Roman 2 dari Garut. Mangga Cece, nami Namanya ibu siapa? Namina Saha. Iya, Teh. Namina Imas Tetah. Imas Mangga Cece Teta. Imas. Iya. Perasaan orang Garut Imas wae namanya Iya. ya. Imas Wungkul ya. Iya. Silakan Imas, Su Imas. Ya, Mama mau bertanya, Iya. gimana karena saya banyak anak, Iya. harus komunikasi dengan anak yang harus bagaimana yang lebih diutamakan dan Iya. yang harus bagaimana yang harus didahulukan. Iya. Ya. Oke, iya, baik. Yang harus Rasanya bagaimana, Mas? diutamakan dengan didahulukan sarwakene. Iya, sarwakene ya. Jadi bagaimana komunikasi saya dengan anak-anak saya yang banyak, resiko Anda banyak anaknya atau ya sedikit anaknya juga. Komunikasi dengan anak berbeda, maaf. Anak satu, ada anak yang sekali ngomong ngerti, tolong ambil ini, ngerti. Yang kedua, anak biasa aja, cuek aja, 2 kali ngomong baru ngerti. Yang ketiga dableg di anak. Disuruh juga, Masya Allah, dicuekin aja. Itu harus dengan kekerasan. Jadi kita lihat tabiat anak kita, karakteristik daripada anak-anak kita. Kalau ini maunya dipuji mulu, aduh sayang, tolong ambilin mama minum ya. Supaya dipeluk sama kita, sudah ambilin. Coba kalau yang suka manja, ambil minum, nggak bakalan. Jadi caranya berbicara kita Ceimas, harus kita tahu anak ini tipikalnya bagaimana dan sebagainya. Kita bisa sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, maka di situ terjalin komunikasi yang baik. Kalau anak yang pengen dipuji, yang pengen disayang, dimanja, dikerasin, tidak akan komunikasi begini gitu. Kalau komunikasi sama anak saya yang paling besar ini, mau diapain, diomelin juga kagak ngape-ngape. Dia mau udah tebel kupingnya. Bibirnya juga, iya. Begitu, Cik Imas? Iya. Oke. Mangga calik, Cek. Calik. Iya, iya. Terjawab pertanyaannya, Cik Imas ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Dia ngomongnya lemah lembut ya. Iya. Terima kasih, Cik Imas. Sama-sama. Iya. Silakan diminum dodolnya. Ya. Oh, iya. Oke, yang berikutnya siapa yang ingin bertanya? Silakan dari Ijo. Ijo, silakan, Jo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Saya Ibu Ningsih dari Majelis Taklim Ulil Albab. Iya. Mangga cening sih. Begini Ma, Iya. saya kan punya anak perempuan. Iya. Kepengennya sih dia pakai kerudung gitu ya, tapi kayaknya sekarang belum mau gitu. Iya. Gimana solusinya? Iya. Ya. Yang namanya seorang muslimah mengenakan jilbab menutup aurat perintah Allah dalam surat Al-A'raf 26. Ya Bani Adam, qad anjalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisa walibasut taqwa dzalika khair. Hai anak Adam, telah aku turunkan kepada kalian pakaian sebagai penutup aurat buat kalian, pakaian indah yang terbaik buat kalian. Jadi wajib. Sekarang kalau anak kita belum mau nutup auratnya dengan jilbab, minimal jangan mengenakan pakaian yang paling pecotot. Baju yang sopan lah, celana yang sampai ke bawah, itu masih mending. Terus bicara, banyak berdoa, mudah-mudahan suatu saat dia sadar bahwa nutup aurat buat perempuan itu hukumnya wajib, yang boleh terlihat hanya muka dan telapak tangan. Kita lihat contoh Tita begitu manis mengenakan jilbab. Iya, Ya Tita. Allah, Oh, luar biasa. luar biasa. Coba Tita Subhanallah. kesini berdiri. Iya. Aduh, Tita kesini manis ya. sekali Tita Coba ini. dilihat, tolong dilihat, Tuh, Tita. pemirsa, luar biasa Tita mengenakan pakaian muslim. Iya. Anda coba perhatikan. Ini dia anak saya yang nomor 4. Iya. Sudah mengenakan jilbab. Iya. Manis bukan? Manis. Begini saya seorang muslimah yang Iya. baik. Oke sayang? Oke. Iya. Iya. Gitu. Ya, alhamdulillah Tita udah ditunjukkan jalan yang benar ya. Amin. Amin. Ya. Terima kasih Ibu Nining ya. Oke, baik kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Iya, ada yang udah lemes sebenarnya mah. Tapi karena harus jadi gini. Itu naiknya daik-daik gitu. Ya. Gak apa-apa, yang penting partisipasi. Oke, yang berikutnya saya akan absen dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim Ulil Albab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari daerah mana ini Ulil? Dari mana? Oh, Bekasi. Iya, ada berapa orang Bu? 25.
25, ya baik. Nanti dihitung lagi ya Bu, jangan sampai lebih. Ya, pulangnya lebih bahaya ya. Yang berikutnya ada Majelis Alim Duyufur Rahman Garut 2. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, warnanya putih sama mah, tapi Sama. motifnya beda-beda. Itu Tuh. ada yang beli waktu Ada yang kemarin biru, umroh, ya. ada yang habis lebaran belinya kemarin. Iya gitu, tapi yang penting seragamnya, kerudungnya sama ya. Baru ya Bu kerudungnya? Lunas? Oh ragu-ragu gitu ngomong lunas ya? Lunas ya. Oke baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai menjaga komunikasi dalam keluarga. Sebelum Ibu bertanya, saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui fanpage Facebook Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh dari Andre Hartono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, bagaimana menyikapi orang tua yang selalu bicara dengan nada marah-marah? Padahal si anak itu ingin menjelaskan sesuatu, tapi apa yang diucapkan anaknya selalu dianggap salah di mata orang tuanya. Nah ini banyak nih, Mah. Kita melihat memang banyak orang tua yang tipikalnya memang emosional, Iya. gampang marah. Kalau Anda sebagai anak sebetulnya mah harusnya mendapat perlakuan yang baik, tapi tidak mustahil ada orang tua yang temperamental. Iya. Marah mulu bawaannya. Jadi Anda berpikir, emang udah tabiat mak saya begitu? Iya. Udah kalau dia ngomong diem aja. Kalau mak kita udah selesai ngomong baru kita bilang, mak sebenarnya saya mau ngomong tuh ini. Lama-lama, lu bukan dari tadi sih ngomongnya. Nah itu dia. Makanya wahai para emak dimanapun Anda berada, jangan pakai nada yang tinggi dulu gitu. Rendah aja biasa, ada apa sih nak? Dengarkan dia berbicara, kalau dia selesai berbicara baru kita berkomentar. Kebanyakan yang salah paham, belum selesai itu anak berbicara, emaknya komentar udah emosi, padahal baru koma. Tungguin sampai anak kita berbicara sampai titik, itu lebih aman. Tapi kadang-kadang sama mama emang serba salah, Mah. Kita lagi dimarahin mau jawab, ngejawab aja kalau lagi diomongin. Kalau diem aja kalau dibilangin. Kita jadi bingung mau Serba salah. Serba salah. Oke, Gimana? kita berpikir di sisi pandang sebelah kanan, jangan sebelah kiri, itu sebelah kiri. Iya. Sebelah kanan bagaimana? Emak kita itu ngurusin pekerjaan dari mulai melek mata sampai tenggelam matahari, sampai tenggelam mata suaminya. Bayangin, yang bebenah dia, yang nyapu dia, yang ngepel dia, nyuka pasar balanja dia, masak dia, yang nyuci dia, yang ngejemur dia, yang ngediske dia, ngurusin anak dia, bersihin tempat tidur dia. Makanya luar biasa emak kita capek. Anak mah gak begitu capek, bantuin kerjaan emaknya, dibayiin dulu emaknya, baru komunikasi. Lebih mudah kan? Iya. Begitu. Tuh, ini mama suka marah nggak di rumah? Yang suka ngomel mana ngacong? Ya semua ini Weh, mah ya. Bibirnya tipis Ketahuan, semua ini. iya. Kalau bibirnya yang agak tebal begini susah ngomel. Berat ngomongnya Iya. ya. Mendingan ya. Mingkem aja susah apalagi ngomong ya. Mingkem muka. Oke, baik. Sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Siapa yang mau bertanya? Boleh yang dari ya, silakan Bu. Ya ini lapis legit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Haji Imas Sugiyarti Ya, dari Imas lagi, ya. Imas lagi. Silakan Bu Imas ya. Dari Masjid Taklim Dufur Rahman 1. Iya, Ini tidak sesuai tema. Ya silakan. silakan. Ini curhat saya. Iya. Saya kan kalau dalam pengawasan suka membawakan Asmaul Husna sama Ya, kalau agak dekat sedikit Bu gitu, mic-nya. dekat. Ya. Mendawamkan Asmaul Husna dengan sholawat. Tapi banyak yang mengatakan kalau perempuan itu tidak boleh bersolawat gitu Iya. dengan Asmaul Husna. Sedangkan saya kalau dalam pengawasan selalu aja mendawamkan itu. Iya. Jadi pertanyaannya, apakah benar kalau perempuan itu tidak Nggak boleh. Dan gimana Iya. solusinya? Maksudnya Iya. begini Iya. Cak Imas. Pak, sebentar. Pengawasan itu maksudnya apa sih? Pengawasan, pengajian. Oh, pengawasan. Pengajian, Iya, pengajian. gitu. Iya. Pengawasan. Pengawasin. Ya. Pengajian. Saya pikir Jangan diawasin orang siapa? Garut. Iya. Dia orang mana nih? Saya orang Garuk. Iya, iya. Pengawasan. Iya. Pengawasan tuh bahasa Sunda. Tulis. Pengawasan. Pengawasan. Iya, iya. Pengajian. Ntar SMS Pengajian. saya ya, pengawasan ya. Oke, ya. Ya, Ya. ya seperti itu Iya. ya. Ada yang mengatakan, hadis Nabi mengatakan, suara perempuan itu adalah aurat. Ibu silakan duduk. Silakan Suara duduk. perempuan itu adalah aurat. Suara perempuan yang mana yang aurat? Lihat dalam tanda kutip, jangan marah. Saya tidak pernah menyinggung, menyampaikan akidah Islamiyah. Kalau suara perempuan itu mendayu-dayu, kemudian untuk menarik lawan jenisnya dengan suara yang mendesah,
namanya apa, telepon call apa itu yang Dunia suara. dunia suara. Iya. Aduh, Sedang apa seperti ya? itu. Iya. Sedang apa di seberang sana. Itu membuat majelisnya itu terbangkitkan libidonya, birahinya. Itu yang haram. Iya. Atau misalnya dalam tanda kutip, seorang penyanyi dengan sair-sair lagu yang membangkitkan birahi, dengan gerakan tubuh yang aduhai, pakaian yang patit becotot, dengan gerakan-gerakan yang membuat birahi, itu yang disebut haram. Tapi kalau saya ngomong, apakah anak laki-laki ini terbangkitkan birahinya? Boro-boro ambil udah gemeteran ngomongnya kencang mulu. Jadi saya kan niatnya di sini menyampaikan dakwah Islamiyah. Begini Allah berfirman, Rasul bersabda, begini seharusnya kita. Jadi kalau kita baca Asmaul Husna, salawatan, asal niatnya emang buat ibadah kepada Allah, itu bukan niat untuk riya, tidak dilarang. Silakan yang di pojok sana. Ya, mudah-mudahan bukan Imas namanya ya. Silakan Bu. Udah nyala itu Bu, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalsum Rumalean dari Majelis Taklim Al Muhajirin, Ya. Komplek Kopassus, Katani, Cimanggis, Depok. Oke. Sesuai tema, Ma, Ya. yang mau saya tanyakan, berhubungan kemarin belakangan ini saya ada konflik sedikit sama kakak kandung Ya. melalui handphone, Ma. Ya. Terus karena dianya marah-marahnya kenceng sekali, maksudnya emosi banget, HP-nya saya matikan, Ma. Iya. Dosa nggak saya sama Iya. kakak kalau begitu? Lagi marah-marah kan Ya. matiin HP-nya. Lagi ya. marah-marah mati daripada ngedengerin yang ngomel ya. Iya, benar. Berat juga sih nggak apa-apa. Iya, iya. Sekarang lebih baik karena Anda lihat dalam surat Ali Imran 134, wal kadhiminal ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tanda orang takwa. Yang kedua, kendalikan hawa nafsu. Maafkan kesalahan orang. Berbuat baik kepada orang yang sudah dimaafkan. Datangi dia saudara Anda, minta maaf sama dia, perubahin makanan yang dia doyan, Anda berbaik-baik dengan dia. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Saya akan menjaga silaturahim saya. Insyaallah dia akan menerima karena walau bagaimana Anda adalah saudara kandung. Jadi Anda yang ngalah. Jangan Anda katakan, ngapain gue ngalah? Dia kan yang salah duluan. Dalam Islam bukan siapa yang salah duluan yang dapat banyak pahala. Siapa yang minta maaf terlebih dulu dan memaafkan orang, itulah yang dapat pahala lebih banyak di sisi Allah. Iya, Mangga. amin. Ya. Mangga, Iya. Ibu. Ma, tapi kalau misalnya gaya bahasa mah dalam keluarga kan beda-beda, ada yang halus, ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang belak-belakan. Nah, itu diatur gak sebenarnya, Pak? Cara kita ngomong ke keluarga kita. Harus dengan aturan yang lintalahum, Ya. kata dalam Al-Quran, Ya. dengan suasana yang lemah lembut. Tapi maaf, Ya. ketika kita melihat orang, Del, jangan hanya melihat saat ini kenapa dia ngomongnya galak. Ya. Background seseorang memberikan warna kepada orang. Contoh, mamah nih, Ya. kenapa ngomong kenceng? Dari kecil sama bapak saya suruh nungguin Heller mulu. Heller kan nggak guru, suaranya giringan Ya. padi. Kalau mama ngomong pelan, bapak mama kagak denger. Ya. Jadi di dia ya, tak gitu. Ya. Jadi kencang gitu. Iya. Jadi Iya. ketika kita lihat orang, lihat backgroundnya kenapa. Jadi kita bisa memaklumi. Iya, begitu ya. Begitu Ibu Imas dan Ibu Imas ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Masih bersama ibu-ibu yang cantik-cantik semua di sini dan kita juga masih membahas tema menjaga komunikasi dalam keluarga. Masih ada yang belum bertanya, ternyata di sebelah sini yang ingin bertanya saya langsung berikan kesempatannya, Bu. Silakan. Boleh berdiri, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nani Makson dari Majelis Taklim Al Ummahat, Mangga. Bekasi Barat. Iya. Mau tanya Mama, Mangga Ya. Tirani. begini Mama, saya punya anak laki-laki, Ya. udah dewasa, pantas udah dia menikah gitu. Tapi bagaimana saya menegur untuk bisa, nak, kapan kamu mau nikah gitu? Iya. Karena kesulitan komunikasi, Iya. kesulitan komunikasi karena dia sibuk kerja gitu ya. Nah, itu bagaimana Mama caranya? Oke. Ya, makasih Mama. Iya. Baik yang sibuk itu seorang suami, istri, atau anak-anaknya,
Artinya kita harus menyempatkan diri di waktu luang kita pada pertemuan kita, yaitu bicara yang berkualitas. Jangan udah mah pertemuannya cuma sebentar ngomel. Orang kesel kan. Jadi kalau Anda tahu siapa yang dalam keluarga kita ini memang maksudnya sedikit sangat sibuk, usahakan ketika kita ada waktu bertemu dengan dia, berkomunikasi dengan dia, usahakan komunikasi kita sesuatu yang manis dan menyenangkan. Saya yakin hari gini Bu udah ada HP, udah ada internet, udah punya BB. Iya. Jadi Anda bisa berhubungan melalui situ. Anak Anda lagi mau kerja di mobil, itu bisa Anda berhubungan dan sebagainya. Jadi tergantung bagaimana kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Hari gini nggak usah susah, banyak cara. Tergantung bagaimana kita memakai cara sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak. Apalagi dia anak kita, dia tahu bagaimana dia yang dia suka. Kalau dia tidak suka ditegur tentang itu, ibu nggak usah nyuruh orang yang ketiga menegur dia. Saya yakin anak Anda punya sahabat. Ngomong sama sahabatnya biar ngomong sama dia. Atau siapa keluarga yang dekat, ngomong sama dia, tolong dong nasihatin anak saya, tanya. Seperti itu mudah saya rasa. Iya. Semua ada jalan. Iya. 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 Iya, tapi nanya mengenai kapan mau menikah itu. Dalam kondisi bercanda bisa. Ya. Aduh, tuh si Anu ponakan udah punya cucu, udah punya anak. Kamu kapan ngasih mama anak? Kamu kapan mau menikah? Si Anu tuh kalau ada saudara ponakan dikawinin, aduh anak mama kapan jadi pengantin kayak dia? Iya. Begitu cek sambil bercanda. Iya. Kalau sampai marah bu anak udah mental duluan. Iya. Iya makanya. Iya. Berdoa sama Allah. Ke kondangan bareng, terus kapan nyusul nih gitu. Iya, bercandain aja. Iya, jangan pas ngelawat bareng kapan nyusul gitu. Wah, ya iya. Oke, baik. Sekarang saya akan bacakan pertanyaan yang berikut ini dari Angela Hermana. Bertanya melalui Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suami saya selama berumah tangga dengan saya selama 2 tahun tapi belum dikaruniai anak. Saya ingin sekali menimang bayi, mah. Sampai-sampai saya ingin mengadopsi seorang anak. Tapi mertua saya malah menganggap saya tidak mau berubah untuk mempunyai anak sendiri. Tidak mau berusaha. Padahal saya terus berusaha, mah. Cuma miskomunikasi aja. Jadi sekarang setiap saya omong, dia nggak pernah percaya, mah. Saya harus gimana meyakinkan mertua saya tersebut? Wahai pemirsa TP dimanapun Anda berada. Punya anak, nggak punya anak, bukan hak kita, tapi hak Allah. Makanya lihat dalam Al-Quran surat As-Surah ayat 49, ayat 50. Allah berfirman, akulah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang berikan anak laki-laki perempuan kepada siapa yang aku kehendaki. Akulah yang menjadikan seorang itu mandul. Jadi orang tua jangan cerewet. Kapan punya anak kamu? Kapan saya dikasih cucu anak kamu? Harus jadi orang yang beriman, lihat Quran. Anak mantu kita juga pada pengen punya anak. Malahan kalau diteror terus sama kita orang tua, anak jadi stres, susah punya anak. Ngerti? Kenapa saya ngomong begitu? Banyak anak muda, anak atau mantu yang datang ke rumah saya, dia curhat sampai nangis-nangis. Gara-gara orang tuanya nggak ngerti ayat ini. Mertuanya nggak ngerti Quran. Tuh hayu cucu si mantu, kapan ngasih anak sama anak saya? Kapan ngasih susu sama mama? Jangan begitu bu, orang beriman serahkan sama Allah, ikut berdoa. Tuh mantu, tuh anak kita yang perempuan, jangan diteror begitu. Justru dirangkul. Aduh nak, kita sabar aja ya. Kita minta yang terbaik sama Allah. Kan jadi mantu enak, jangan sotoy jadi mertua. Pegel punya mertua kayak begitu mah. Ngerti Quran sedikit. Yeah. Saya tidak bercanda deh. Yeah. Banyak anak muda yang ngadu ke mama gara-gara mertuanya, orang tuanya kagak ngerti Quran. Malah tambah stres, malah Tambah jadi... stres kagak punya anak-anak, ngerti jadi orang tua. Ya, iya, Pak. Sotoy Nah, jadi banget. komunikasi dalam keluarga itu juga orang tua juga jangan mentang-mentang tua terus seenaknya aja ngomong. Tidak bisa. Nggak bisa. Anak walaupun anak kandung kita, Iya. dia punya prinsip. Iya. Makanya waktu Nabi Ibrahim mau menyembelih Ismail nggak langsung disembelih walaupun itu perintah Allah. Anda lihat As-Saffat 102. Pandur mada taro. Bagaimana pendapat wahai anakku? Lihat Quran. Semuanya terurai dalam Al-Quran. Tinggal pakai dalam hidup. Iya, begitu. Bu. Oke. Baik, kita akan segera mendengarkan Mama memberikan kesimpulan. Mohon maaf ya, Bu, kalau ada mau bertanya waktunya sekarang kesimpulan dari Mama. Silakan, Ma. Menjaga komunikasi dalam keluarga. Oke. Ya. Pemirsa, komunikasi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan.
Karena manusia adalah makhluk sosial. Tidak satupun manusia yang tidak butuh orang lain, semua butuh orang lain. Senyum butuh orang, ngobrol butuh orang, telepon butuh orang. Oleh karena itu, kita biasakan selalu berkomunikasi dengan siapapun, baik dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan lisan, dengan tulisan, dengan telepon, dengan isyarat. Karena kalau dalam keluarga komunikasi satu dengan yang lain itu baik, lancar, tidak terhambat, insya Allah hubungan kekeluargaan akan semakin erat. Berbeda kalau satu dengan yang lain dari anggota keluarga ada yang tidak diajak dikomunikasi, diajak ngomong marah, diajak ngomong ngambek, emosinya tinggi, akhirnya nggak ada komunikasi, akhirnya tegang seumur umur hidup. Tidak ada kebaikan, apalagi kemaslahatan, apalagi keberkahan dari Allah. Yuk jaga komunikasi kita dengan baik, satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai sesuai dengan fungsi kita masing-masing dalam keluarga kita. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini semua, yang dari Garut, dari Bekasi juga, ya, Ibu Imas dan Ibu Imas. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat dan nanti kembali ke rumah tidak kurang suatu apapun, ya. Insya Allah pemirsa, besok kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati Hati bersama Mama Dede dan Mus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.